Bayangkan begini, kamu lagi duduk santai di kamar, pegang HP, scrolling media sosial, tiba-tiba muncul story temen kamu. Mereka lagi nongkrong bareng, ketawa-ketawa, minum kopi di cafe hits. Ada yang update lagi konser, lampu warna-warni, musik kencang, semua orang lompat-lompat. Kamu bengong sebentar, lalu muncul perasaan itu. Kenapa gue nggak ada di sana ya? Itulah FOMO, Fear of Missing Out. Selamat datang di segmen Kamu Harus Tahu. Sebenarnya, rasa takut ketinggalan ini bukanlah sesuatu yang baru. Manusia sejak zaman dulu selalu ingin jadi bagian dari kelompok. Di zaman prasejarah, kalau kamu ditinggal kelompok, itu artinya bahaya. Bisa dimangsa hewan, bisa enggak dapat makanan. Jadi secara psikologis, otak kita memang udah terbiasa untuk takut sendirian, takut tertinggal. Bedanya, dulu rasa takut itu soal bertahan hidup. Sekarang, FOMO muncul karena kita takut tidak dianggap, tidak ikut tren, dan tidak jadi bagian dari cerita. Masuklah kita ke era media sosial, Instagram, TikTok, Twitter, bahkan WhatsApp status. Semua orang bisa membagikan highlight hidup mereka, dan uniknya yang mereka bagikan bukan keseluruhan hidup, tapi potongan terbaik. Kamu nggak pernah lihat orang update story, lagi bengong di kasur selama 6 jam kan? Yang ada, mereka update pas liburan, pas makan enak, pas beli barang baru. Nah, inilah yang bikin otak kita terjebak. Kita pikir semua orang hidupnya seru, produktif, dan penuh warna. Sementara kita, merasa hidup kita biasa-biasa aja. Lalu kita takut ketinggalan. Penelitian psikologi bilang, FOMO sangat erat dengan dopamin. Setiap kali ada notifikasi, like, atau story baru, otak kita menganggap itu hadiah kecil. Kita jadi ketagihan. Dan pernah nggak kamu sengaja buka HP cuma buat cek ada notifikasi baru atau enggak? Kalau enggak, rasanya hampa. Tapi kalau ada, kita langsung semangat. Nah, inilah yang bikin FOMO makin kuat. Otak kita selalu ingin ada rangsangan baru, informasi baru, pengalaman baru. Dan saat melihat orang lain dapat itu, kita merasa kosong. FOMO juga bukan sekedar soal nongkrong atau jalan-jalan. Brand dan perusahaan besar tahu cara memanfaatkan ini. Flash sale, tiket terbatas, dan countdown timer. Semua itu sengaja dibuat untuk memicu rasa takut ketinggalan. Bayangkan, kamu lagi lihat promo HP, diskonnya 50%. Tinggal 3 menit lagi, otak kamu panik. Kalau nggak beli sekarang, gue bakalan rugi besar. Padahal, bisa jadi kamu nggak butuh banget HP itu. Tapi FOMO membuat kita merasa harus ikut, harus punya, dan harus ada di sana. Lalu ada faktor lain juga, tekanan dari lingkungan. Misalnya, semua teman kamu udah coba tempat makan viral. Kalau kamu belum, rasanya kayak nggak update. Atau semua orang sudah pakai aplikasi baru, main game baru, ikut challenge baru. Kalau kamu nggak ikutan, seakan-akan kamu bukan bagian dari kelompok itu. Inilah kenapa FOMO erat kaitannya dengan identitas sosial. Kita ingin diakui, ingin diingat, ingin dianggap nyambung dengan lingkungan kita. Tapi hati-hati, FOMO bisa membawa dampak buruk juga. Pertama, ada kecemasan sosial. Kita jadi selalu membandingkan hidup dengan orang lain. Padahal, apa yang kita lihat hanyalah potongan kecil. Kedua, keuangan kita jadi berantakan. Berapa banyak orang yang akhirnya boros hanya karena takut ketinggalan tren. Ketiga, ada lelah mental. Bayangkan, harus selalu ada, selalu ikut, selalu terlibat. Hidup jadi nggak pernah punya waktu untuk diri sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa lepas dari FOMO? Jawabannya, mungkin tidak sepenuhnya, tapi kita bisa mengendalikannya. Yang pertama, sadari realita media sosial. Apa yang kamu lihat hanyalah highlight, bukan keseluruhan hidup orang. Mereka juga punya masalah, tapi tidak ditunjukkan. Kedua, belajar menikmati momen sendiri. Gak apa-apa gak ikut semua hal. Kadang justru saat kita sendiri, kita bisa lebih produktif dan bahagia. Yang ketiga, ganti kata FOMO dengan JOMO, Joy of Missing Out. Jadi, kalau kamu lagi scrolling,
lihat teman-teman lagi seru-seruan, sementara kamu di rumah sendirian. Ingatlah, itu bukan berarti kamu ketinggalan. Hidup setiap orang punya fase, punya ceritanya masing-masing. Kadang yang kamu butuhkan bukan ikut semua hal, tapi cukup menikmati apa yang ada sekarang. Karena pada akhirnya, FOMO itu muncul bukan karena dunia terlalu cepat, tapi karena kita lupa bahwa hidup kita sendiri pun sebenarnya sangat berharga.